Awan hitam menutupi langit, yang sepertinya menjadi redup dalam sekejap. Aura seperti monster menyebar di awan hitam dan bergema di tempat ini. Itu menyebabkan tanah sedikit bergetar. Saat ini masih banyak orang dan faksi yang tersisa di wilayah sudut hitam. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya sudah memperingatkan mereka, orang-orang ini tidak memilih untuk pergi. Sebagian besar dari mereka yang bisa bertahan di wilayah sudut hitam adalah individu yang tidak berperasaan dan berani. Oleh karena itu secara alami tidak mudah untuk membuat mereka meninggalkan wilayah yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun hanya dengan beberapa kata. Xiao Yan dan yang lainnya hanya bisa meninggalkan mereka setelah peringatan mereka tidak digubris. Mereka secara alami akan menyesal ketika saatnya tiba. Anggota gerbang Xiao juga telah masuk ke makam surgawi sejak awal. Terlepas dari apa situasinya, ini adalah faksi yang dia dirikan saat itu. Dia secara alami tidak akan menahan jika dia bisa membantu mereka. Oleh karena itu, wilayah sudut hitam saat ini jauh lebih kosong dibandingkan dengan sebelumnya. Meskipun beberapa orang yang keras kepala menolak untuk pergi, ada juga beberapa individu yang menentukan. Bagaimanapun, pembantaian yang terjadi beberapa hari sebelumnya telah membuat mereka mengerti betapa menakutkan gerombolan tak berguna yang disebut klan Hun. Awan hitam menyebar dan menutupi area di sekitar wilayah sudut hitam. Segera, awan hitam bergejolak dan bersiul dari tubuhnya dengan cara yang padat. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia melihat sosok yang menutupi langit. Dari kelihatannya, klan Hun telah keluar dengan kekuatan penuh. Tampaknya Hun Tiandi memiliki niat penuh untuk mendapatkan istana Dewa Kuno. Hati-hati. Sun Er dengan lembut berbicara di sampingnya. Matanya yang cantik dipenuhi dengan kekhawatiran. Bahkan dia merasa barisan ini sangat menakutkan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya menatap ke tengah awan hitam. Ada puluhan sosok muncul di ruang angkasa. Pemimpinnya adalah kepala marga dari marga Hun, Hun Tiandi. Api pelahap kehampaan mengikuti dari belakang. Di belakang mereka adalah 4 iblis suci yang telah membangun dunia kematian saat itu. Aura dari 4 orang tua yang tidak akan mati ini benar-benar telah pulih. Mata Xiao Yan melirik ke 4 individu dan hatinya tenggelam tanpa sadar. 4 ahli sebanding dengan bintang 8 Dou Sheng. Hal ini cukup menimbulkan ketimpangan antara kedua belah pihak. Pada saat Xiao Yan memiliki wajah serius karena barisan klan Hun, ruang di atas akademi juga dengan cepat menjadi terdistorsi. Segera, sosok manusia yang padat melintas dan muncul. Tentara aliansi juga telah tiba. Tubuh Xiao Yan bersinar saat melihat masa hitam orang tiba-tiba muncul di langit. Dia segera muncul di depan pasukan aliansi. Sepertinya tebakanmu benar. Wilayah sudut hitam ini memang merupakan lokasi istana Dewa Kuno Toushi. Gu Yuan memandangi pasukan klan Hun yang besar di kejauhan dan berkata. Xiao Yan mengangguk. Matanya menyapu tentara aliansi. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa barisan pasukan aliansi tampaknya menjadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kekuatan dalam ketiga klan kami telah sepenuhnya dilepaskan. Gu Yuan tampaknya menyadari keterkejutan dan tawa Xiao Yan. Bukankah ketiga klan perlu mengirim orang untuk menjaga klanmu? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Klan Hun tidak memiliki keberanian untuk memisahkan dan menyerang ketiga klan kita saat ini. Lei Ying di samping berbicara dengan suara yang dalam. Pertarungan ini sangat penting. Siapapun yang kalah kemungkinan akan berakhir dengan takdir yang mengerikan di mana seseorang tidak akan pernah bisa pulih. Karena ini masalahnya, kami hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Yan Jin tertawa. Namun, cahaya dingin yang tajam melonjak di matanya. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Dia diam-diam mengangguk. Memang, jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Doudi, hanya satu takdir yang menunggu 3 klan terlepas dari bagaimana mereka bertahan. Karena ini masalahnya, lebih baik mempertaruhkan segalanya dan bertarung sekarang. Itu benar, aku sudah berkelana ke dasar magma dan menemukan istana Dewa Kuno di dalamnya. Namun, ada makhluk misterius yang menjaga di pintu masuk istana. Kekuatannya sangat menakutkan. Saya pikir itu sepertinya tidak lebih lemah dari Paman Gu atau Hun Tiandi.
Xiao Yan berbicara dengan wajah serius. Kata-kata ini tidak hanya menyebabkan ekspresi Lei Ying dan yang lainnya berubah tetapi juga menyebabkan tubuh Gu Yuan sedikit gemetar. Pertarungan besar ini akan menjadi sedikit tidak terduga jika ini masalahnya. Puncak bintang 9 Dou Sheng dapat mengubah hasil pertempuran. Saya belum pernah mendengar ras non-manusia menghasilkan ahli kelas puncak Dou Sheng bintang 9 dalam 1000 tahun terakhir. Kemungkinan makhluk misterius ini telah ada dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan Hun Tiandi dan aku mungkin tidak sebanding dengannya. Gu Yuan bergumam. Xiao Yan dan yang lainnya mengangguk. Seseorang memang bisa menjelaskannya seperti ini. Bagaimanapun, orang itu pasti sudah ada untuk jangka waktu yang sangat lama untuk menjadi penjaga istana Dewa Kuno. Tidak sulit dipercaya untuk mengatakan bahwa itu lebih tua dari Gu Yuan dan Hun Tiandi. Bagaimanapun, kehidupan magical beast seperti itu adalah keuntungan alaminya. Hun Tiandi perlahan melangkah keluar dari ruang yang jauh sementara kelompok Xiao Yan mengobrol. Matanya acuh tak acuh saat mereka melirik aliansi lawan. Akhirnya, mereka berhenti di depan Gu Yuan dan Xiao Yan. Gu Yuan, apa yang saya katakan sebelumnya masih berlaku sekarang. Jika saya benar-benar berhasil maju ke kelas Dou Di dan Anda menyerah kepada saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Anda harus mempertimbangkan kembali demi kelangsungan klan Gu. Hun Tiandi berbicara dengan suara tenang. Gu Yuan tidak bisa menahan tawa setelah melihat bahwa orang ini sebenarnya masih berniat untuk bekerja sama dengannya. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan lembut. Segera, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya meletus dari pasukan aliansi. Mata dingin dan tajam tertuju pada pasukan klan Hun. Betapa malangnya. Hun Tiandi mendesah pelan melihat ini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekelompok cahaya terang terbang keluar dari dalam cincin penyimpanannya dan melayang di atas kepalanya. Cahaya berkabut samar-samar hadir di dalam gugus cahaya. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok kuno yang ilusi. Energi dari seluruh tempat ini sepertinya telah mendidih mengikuti kemunculan sosok kuno itu. Seorang tuan seperti tekanan turun dari langit. Dewa Kuno Toushi. Gu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya memiliki wajah muram saat mereka menyaksikan lelaki tua berambut cerah itu. Seruan serius terdengar. Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa memiliki aura seperti itu kemungkinan besar adalah Giok Dewa Kuno Toushi yang legendaris. Mereka ingin menggunakan Giok Dewa Kuno Toushi untuk memanggil istana Dewa Kuno. Mata Gu Yuan bersinar saat dia berteriak. Bang! Hun Tiandi mengangkat Giok Dewa Kuno Toushi sebelum dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke arah Akademi Jianan di bawah. Dengan serangan ini, tangan raksasa berukuran 10.000 kaki muncul di langit. Segera, debu dengan cepat berserakan. Suara gemuruh keras bergema di tempat ini. Akademi Jianan yang sangat besar secara langsung berubah menjadi jurang sedalam puluhan ribu kaki di bawah serangan telapak tangan Hun Tiandi. Tiba-tiba terdengar suara cairan mengalir di dalam selokan yang dalam. Segera setelah itu, cairan merah mengalir keluar dari dalam reruntuhan Akademi Jianan. Dalam sekejap mata, itu telah mengubur Akademi Jianan di magma. Serangan telapak tangan Hun Tiandi ini tidak hanya mengubah Akademi Jianan menjadi reruntuhan tetapi bahkan memaksa magma keluar dari bawah tanah. Magma panas dengan cepat melonjak keluar dari bawah tanah seperti gelombang merah cerah. Setelah itu menyebar ke wilayah sudut hitam dengan cara yang hebat. Dengan kecepatan ini, wilayah sudut hitam kemungkinan akan segera berubah menjadi lautan magma. Hentikan mereka, jangan biarkan Hun Tiandi menggunakan Giok kuno untuk memanggil istana Dewa Kuno. Gu Yuan berteriak dengan suara yang dalam saat dia melihat lautan magma yang menyebar di bawahnya. Ayo maju! Lei Ying, Yan Jin dan yang lainnya tiba-tiba berteriak setelah mendengar Gu Yuan. Segera, pilar Douki yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pasukan aliansi di belakang mereka dan ditembakkan ke arah pasukan klan Hun dari segala arah. Bentuk formasi. Banyak tangisan keras juga dipancarkan dari dalam pasukan klan Hun setelah mereka melihat pasukan aliansi melancarkan serangan. Segera, banyak rantai hitam dengan kabut hitam yang tertinggal di atasnya ditembakkan dari tentara.
Akhirnya, mereka saling silang. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi jaring besar. Blar 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 blar. Pilar cahaya Douki yang besar dan besar terus meledak di formasi rantai, memancarkan gelombang tangisan sengsara yang tajam. Kabut hitam di rantai juga memucat dengan cepat. Melihat pertarungan yang mengerikan dan tak terlukiskan yang terjadi di langit, beberapa ahli dan faksi, yang awalnya tersisa di wilayah sudut hitam, terkejut sampai memiliki wajah pucat. Mereka menundukkan kepala untuk melihat wilayah sudut hitam, yang telah berubah menjadi lautan magma. Dalam sekejap, banyak orang mulai mundur dengan tergesa-gesa. Dibandingkan dengan pertempuran besar ini, semua pertempuran lain yang mereka alami bisa dianggap sebagai permainan anak-anak. Hun Tiandi bersikap seolah-olah tidak memperhatikan pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Dia menutup matanya dan mengendalikan batu giok kuno untuk merasakan istana dewa kuno jauh di bawah magma. Guiyuan mendengus dingin saat melihat pemandangan ini. Tubuhnya bergerak dan dia langsung muncul di luar formasi rantai. Dia melambaikan tangannya dan rantai keras itu segera meledak terpisah. Hehe, Guiyuan, izinkan aku menjadi orang yang melawanmu sebagai gantinya. Api hitam melonjak di depan Guiyuan tepat saat dia hendak menyerang. Api pelahap kehampaan muncul di belakangnya. Ada juga dua orang tua yang membangun gerbang kematian saat itu di belakangnya. Tampaknya dia juga mengerti bahwa meskipun jiwanya telah menerobos ke tingkat D, dia masih bukan tandingan Guiyuan dalam pertempuran 1 lawan 1. Jadi, jiwa Anda benar-benar telah menerobos ke tingkat D. Sepertinya klan Hun benar-benar memperlakukanmu dengan baik. Dengan penglihatan Guiyuan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa api pelahap kehampaan saat ini telah menerobos dan memiliki aura keberadaan jiwa tingkat D. Api pelahap kehampaan tertawa dingin. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu pada Guiyuan. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya. Api hitam yang mengerikan meletus. Kekuatan hisap tak berujung melonjak keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti lubang hitam. Kedua tetua di belakangnya juga menyerang ketika api pelahap kehampaan menyerang. Aura mereka sangat kuat. Jelas, mereka bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Kamu benar-benar ingin menghentikanku dengan kalian bertiga? Guiyuan tersenyum. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di depan sesepuh dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah jari terulur. Segera, ruang dalam jarak 1000 kaki darinya runtuh menjadi ketiadaan. Setelah itu, jari juga dengan cepat ditekan ke bawah. Beruk! Sosok itu bahkan tidak melakukan kontak dengan tubuh sesepuh ketika yang terakhir meludahkan seteguk darah dan tubuhnya terhuyung mundur dengan cara yang menyedihkan. Guiyuan hendak menyerang lagi setelah melukai salah satu dari mereka dengan jarinya saat api hitam mulai menyelimuti dirinya. Kekuatan hisap tak berujung meletus. Seolah-olah itu dimaksudkan untuk menyerap semua douki di dalam tubuhnya. Kekuatan melahapmu tidak berguna melawanku. Douki yang luas dan perkasa mengandung serangan spiritual yang menakutkan saat melonjak keluar dari dalam tubuh Guiyuan. Itu secara langsung menghancurkan api hitam yang melilitnya. Setelah itu, ia meraih api pelahap kehampaan. Dua sosok tua muncul di depan Xiao Yan, yang telah menyerbu ke medan pertempuran, sementara Guiyuan dan trio api pelahap kehampaan sedang terlibat dalam pertarungan besar. Teriakan dingin mereka yang keras terdengar bersamaan. Bajingan! Kembalikan gerbang keheningan kematian saya! Hun Yuantian? Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat kedua pria tua itu, yang tubuhnya ditutupi dengan aura kematian yang kaya. Salah satunya adalah Hun Yuantian, yang gerbang keheningan mautnya telah direnggut oleh Xiao Yan saat itu. Bajingan kecil, kau telah menghancurkan rencana klan Hunku. Anda harus mati hari ini. Mata Hun Yuantian tajam saat mereka menatap Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan telah memanfaatkan kecerobohannya untuk merebut gerbang keheningan maut, menyebabkan formasi dunia kematian runtuh sepenuhnya. Hal ini mengakibatkan pasukan klan Hun tidak punya pilihan selain mundur. Jika bukan karena keadaan kritis saat ini, kemungkinan dia akan dihukum serius karena membuat kesalahan besar meskipun dia dianggap seorang veteran.
Meski demikian, dia masih sering ditegur Hun Tiandi selama kurun waktu tersebut. Secara alami, kebenciannya terhadap Xiao Yan saat ini cukup kuat. Xiao Yan hanya meringkuk di depan kata-kata kejam Hun Yuantian. Segera, dia melirik dua orang di depannya. Ekspresi serius melintas di matanya. Klan Hun telah langsung mengirim 2 bintang 8 Dou Sheng untuk menahannya. Dari sini, terlihat jelas bahwa klan Hun bermaksud membunuhnya. Meskipun mungkin sangat merepotkan bagi Xiao Yan untuk menghadapi ini, itu juga bukan masalah sederhana bagi lawan untuk mengalahkannya. Bagaimanapun, dia saat ini adalah bintang 7 asli Dou Sheng. Menambahkan keberadaan jiwa tingkat D-nya, kekuatan bertarung sejatinya telah jauh melampaui bintang 8 biasa Dou Sheng. Meskipun keduanya bekerja sama, mereka mungkin tidak bisa mengalahkannya. Pikiran ini muncul di dalam hati Xiao Yan. Matanya dengan cepat menyapu banyak pertempuran sengit di seluruh wilayah sudut hitam. Dou Qi yang liar dan kejam menyebar saat banyak sosok bertarung satu sama lain, menyebabkan lautan magma di bawah terus memancarkan ribuan kaki pilar magma besar. Pertempuran berada di jalan buntu. Namun, kemampuan saya untuk menahan 2 ahli bintang 8 Dou Sheng akan sangat mengurangi tekanan pada pasukan aliansi. Pertempuran itu menemui jalan buntu sementara langit seperti penggiling daging besar. Aliran ahli yang terus-menerus dari kedua belah pihak memuntahkan darah dan jatuh ke magma di bawah. Panas luar biasa di bawah mengubahnya menjadi abu. Bajingan kecil, matilah! Mata Hun Yuantian menjadi semakin ganas saat dia melihat Xiao Yan. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Dengan teriakan keras, dia mengayunkan tangannya ke depan. Angin telapak tangan itu, yang ditutupi dengan aura mematikan, diayunkan ke arah Xiao Yan. Satu mengendus aroma itu menyebabkan seseorang merasakan kekuatan hidup di dalam tubuhnya secara bertahap menghilang. Kamu benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri. Xiao Yan tertawa dingin setelah melihat serangan Hun Yuantian. Api teratai pemurnian iblis menyapu dari dalam tubuhnya seperti badai. Setelah itu berubah menjadi telapak api raksasa yang dengan paksa menerima serangan oleh Hun Yuantian. Aura aneh yang mematikan dari pihak lain itu juga telah dengan cepat dimurnikan oleh kekuatan pemurnian dari api teratai pemurnian iblis. Hun Tiansheng, ayo kita serang bersama dan bunuh bocah ini. Ekspresi Hun Tiandi berubah saat serangan itu membuat kontak. Dia bisa merasakan bahwa Xiao Yan saat ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada saat itu. Setelah itu, dia buru-buru berteriak. Bintang 8 berwajah gelap dan dingin lainnya, lelaki tua Dou Sheng juga mengangguk setelah mendengar teriakannya. Yang pertama melintas dan muncul di belakang Xiao Yan. Aura kematian bertahan di jarinya sebelum ditekan ke depan dengan kejam. Jari Dewa Kematian. Nyah! Jari hitam besar itu menerobos ruang. Itu baru saja akan menyentuh Xiao Yan saat yang terakhir melemparkan pukulan ke belakang. Badai api yang menakutkan terbentuk di bawah tinjunya saat itu bersiul ke depan dan langsung mengenai jari hitam besar itu. Badan kaca King Kong! Xiao Yan tiba-tiba berteriak keras setelah dia melakukan pukulan. Tubuhnya tiba-tiba membengkak hingga 1000 kaki. Cahaya keemasan terang melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tubuh api pemusnah! Badan kaca King Kong baru saja dilepaskan ketika Xiao Yan sekali lagi bertindak dengan kecepatan seperti kilat. Api teratai pemurnian iblis dengan liar ditembakkan dari dalam tubuhnya. Tubuhnya yang besar juga dengan cepat menjadi jernih. 2 kekuatan tubuh Dou Qi dilepaskan secara bersamaan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan Xiao Yan setelah melangkah ke jiwa tingkat D. Aura Xiao Yan menjadi keras dan tajam setelah 2 kekuatan tubuh Dou Qi dilepaskan bersama. Tangannya yang besar diayunkan dan telapak tangan dibanting ke arah Hun Yuantian. Di saat yang sama, dia juga menjentikan jarinya. Telapak musim semi kuning. Telapak agung penciptaan surga. Jari musim semi kuning. 3 keterampilan Dou yang berbeda dibentuk di bawah telapak tangan Xiao Yan pada waktu yang hampir bersamaan. Setelah itu, mereka dengan keras menghancurkan dengan marah ke arah Hun Yuantian. Bahkan Hun Yuantian tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi setelah melihat serangan dari Xiao Yan ini.
Kemampuan untuk menggunakan skill Dou secara bersamaan adalah sesuatu yang bahkan tidak dia miliki. Makam kematian. Aura mematikan yang padat dengan liar melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Yuantian. Akhirnya, itu berubah menjadi kuburan hitam besar 10.000 kaki di depannya. Ada suara tajam bergema dari kuburan. Jediar 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 jediar. Banyak keterampilan Dou kelas Tian turun dari langit dan dengan keras menabrak makam hitam besar. Gelombang energi besar menyebar, menyebabkan ruang dalam jarak 10.000 kaki runtuh menjadi kehampaan hitam yang gelap. Dihadapkan pada ledakan liar dan ganas ini, aura mematikan di makam hitam juga menghilang dengan cepat. Akhirnya, jediar, terdengar dan meledak terpisah. Xiao Yan baru saja akan terus mengejar setelah melirik makam yang runtuh saat telinganya bergerak. Dia tiba-tiba berbalik. Tinjunya yang besar secara refleks menghantam dengan kejam ke ruang di belakangnya. Blar! Ruangan itu beriak dan pilar batu hitam raksasa pecah darinya. Itu bertabrakan berat dengan tinju Xiao Yan. Segera, suara yang nyaring dan jelas muncul. Xiao Yan dan pilar batu dikirim terbang mundur. Tubuh Xiao Yan mundur selusin langkah sebelum dia menstabilkan dirinya sendiri. Rasa manis keluar dari tenggorokannya. Namun, ini dengan cepat ditelan olehnya. Kekuatan Hun Tiansheng bahkan lebih kuat dari Hun Yuantian. Dia juga menggunakan kekuatan penuhnya saat menyerang. Namun, tabrakan semacam ini mungkin menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tidak enak tetapi dia juga tampaknya tidak dalam kondisi baik. Xiao Yan mengangkat matanya. Dia memandang Hun Tiansheng, yang muncul dengan pilar batu di tangannya. Wajah yang terakhir memerah. Bahkan auranya mulai berfluktuasi secara intens. Anak nakal sialan. Tidak heran kau bisa merebut gerbang keheningan maut dari tangan Hun Yuantian. Hun Tiansheng menatap Xiao Yan dengan tajam dan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Semakin sulit menangani bocah ini. Ayo serang bersama dan buang mayatnya ke tong sampah. Hun Yuantian berkedip dan muncul di samping Hun Tiansheng sebelum berbicara dengan suara padat. Xiao Yan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok cahaya hitam tiba-tiba muncul di dalamnya. Akhirnya, itu diubah menjadi gerbang hitam raksasa yang besar. Mengejutkan, gerbang keheningan Mautia. Ayo! Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah memanggil gerbang keheningan maut. Kekuatan hisap yang kuat segera melonjak keluar dari dalam gerbang dan menyeret dua Hun Yuantian ke dalamnya. Hei, bocah, kamu benar-benar berani menyerahkan dirimu kepada kami? Mata dua Hun Yuantian berbinar setelah melihat Xiao Yan mengeluarkan gerbang keheningan maut. Mereka bahkan tidak melakukan perlawanan saat mereka menggunakan kekuatan hisap untuk menyerang gerbang keheningan maut. Senyum dingin melintas di mata Xiao Yan setelah melihat tindakan keduanya. Dia secara alami tidak akan mengulangi kesalahan bodoh yang sama yang pernah dilakukan Hun Yuantian. Dua Hun Yuantian muncul di dalam gerbang keheningan maut. Namun, mereka bergegas mencari batu spiritual untuk menghilangkan jejak spiritual Xiao Yan ketika mereka tiba-tiba menemukan bahwa gerbang keheningan maut ini sebenarnya diisi dengan nyala api yang mengerikan. Jamput! Ada yang salah, ayo kabur. Ekspresi dua Hun Yuantian berubah saat melihat api merah muda yang menyebar ke seluruh tempat. Gerbang keheningan maut ini telah diubah oleh Xiao Yan. Blar-blar. Namun, keduanya baru saja mundur ketika api teratai pemurnian iblis di sekitar mereka melonjak dari segala arah. Nyala api berubah menjadi banyak naga api yang menggigit keduanya dengan liar. Ledakan. Dua Hun Yuantian melambaikan lengan baju mereka. Pilar Douqi yang perkasa menyebarkan naga api yang menerkam mereka. Tubuh mereka bersinar dan mereka muncul di pintu masuk ke alam keheningan maut. Sosok 10.000 kaki tiba-tiba dengan tegas memblokir pintu keluar ketika mereka berdua muncul di depan pintu masuk ke alam keheningan maut. Segera setelah itu, gelombang sonik spiritual yang menakutkan tiba-tiba melanda mereka. Oh! 3 kemarahan ilahi musim semi kuning terus-menerus dilepaskan.
Serangan gelombang sonik spiritual yang menakutkan itu langsung mengirim dua Hun Yuantian terbang mundur sejauh 10.000 kaki. Serangan liar ini menyebabkan jiwa mereka menjadi sedikit pusing. "Kamu bisa masuk, apakah kamu bisa keluar?" Hehehehe. Tawa dingin Xiao Yan bergemuruh di seluruh gerbang keheningan maut. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan banyak 6 api berwarna, yang diisi dengan kekuatan pemusnahan dengan cepat muncul di telapak tangannya. Akhirnya, mereka terus terbang ke gerbang keheningan maut. Teratai api datang satu demi satu. Mereka melayang di udara gerbang keheningan maut tetapi tidak menyerang dua Hun Yuantian. Sebaliknya, mereka dikumpulkan satu demi satu. Dalam waktu singkat itu, sudah ada 10 teratai api pemusnah. Jumlah ini menyebabkan ekspresi dua Hun Yuantian berubah. Mereka tidak takut pada salah satu teratai api pemusnah. Namun, jika 10 dari mereka ditambahkan bersama dan meledak di dalam ruang terbatas ini, bahkan keduanya tidak akan mampu menahannya. "Ayo keluar dari sini!" Keduanya bertukar pandang dan mengatupkan gigi. Segera, mereka berubah menjadi dua sinar cahaya yang melesat menuju pintu keluar dengan kecepatan seperti kilat. Mereka memutuskan untuk menahan kemarahan ilahi musim semi kuning Xiao Yan dan menyerbu keluar dari gerbang keheningan maut. Sudah terlambat. Xiao Yan hanya tersenyum dingin saat dia melihat aksi keduanya. Dia melemparkan 3 lagi teratai api pemusnah ke dalam. Setelah itu, sebuah pemikiran melintas di benaknya dan semua teratai api pemusnah di dalam gerbang keheningan maut meledak dengan liar pada saat ini. Selain itu, Xiao Yan tiba-tiba membanting telapak tangannya ke gerbang keheningan maut saat teratai api pemusnah meledak. Jejak spiritual pada batu spiritual juga telah diledakkan. Belar. Gerbang keheningan maut tiba-tiba mengeluarkan gelombang kabut hitam saat batu spiritual pecah. Setelah itu, ruang itu sendiri juga mulai runtuh pada saat ini. Kekuatan destruktif yang tak terlukiskan dengan gila menyapu ke arah dua Hun Yuantian dengan kekuatan pemusnahan dari ledakan teratai api. Dia telah membiarkan gerbang keheningan maut menghancurkan dirinya sendiri. Kejutan dan sakit hati yang ekstrim muncul di mata Hun Yuantian setelah dia melihat pemandangan ini. Dia telah membangun gerbang keheningan maut ini selama ratusan tahun. Namun, Xiao Yan hanya memerintahkannya untuk menghancurkan diri sendiri. Belar. Namun, kekuatan menakutkan itu telah menyerang dia sementara pikiran ini melintas di benaknya. Itu langsung melahap mereka berdua. Xiao Yan menyaksikan gerbang keheningan maut yang meledak liar dari langit. Tubuhnya dengan sigap ditarik ke belakang dan menyeka keringat dingin di dahinya. Kali ini, dua iblis tua yang tak bisa mati ini akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Haha, apakah ini yang saya cari selama ratusan tahun? Suara tawa rendah dan dingin terdengar. Hati Xiao Yan bergetar saat dia berbalik ke arah lautan magma di bawah. Pusaran yang sangat besar telah muncul di tempat itu. Seolah-olah sesuatu akan muncul. Istana Dewa Kuno, apakah akhirnya akan muncul? Mata Xiao Yan menjadi semakin sedingin es saat dia menyaksikan adegan ini.